Ledakan Asia di Moto3 2026. 3 rider Asia langsung menembus kasta dunia Moto3 musim 2026. Veda Aga Pratama dari Indonesia, Hakim Danish dari Malaysia, dan Zen Mitani dari Jepang. Bukan rider sembarangan, mereka adalah juara berturut-turut Asia Talent Cup. Danish kampiun 2022, Veda menyusul 2023, dan Mitani jadi Raja ATC 2024. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Honda dan MT Helmets MSI tahu, talenta Asia sekarang bukan pelengkap, tapi pesaing serius. Ini kali pertama dalam sejarah Moto3, Asia Tenggara dan Jepang mengirim rookie dengan rekam jejak menakutkan secara bersamaan. 3 rider, 3 negara, 1 misi, meruntuhkan dominasi Eropa. Veda Ega, proyek besar Honda dari Indonesia namanya sudah gemuruh bahkan sebelum naik ke Grand Prix. Veda Ega Pratama bukan sekedar pembalap muda, dia fenomena. Juara ATC, top 10 Junior GP dan runner-up Red Bull Rookies hanya dalam 2 tahun. Honda Tim Asia menjadikannya proyek jangka panjang. Dialah harapan Indonesia pertama yang benar-benar didesain untuk jadi penantang dunia. Bukan wildcard, bukan kejutan, tapi senjata utama. Dan fakta bahwa Veda langsung didampingi Zen Mitani di tim Honda memperkuat kesan Honda sedang membangun poros Asia yang siap melawan. Target Veda masuk 10 besar. Target Honda cetak sejarah rider Asia naik podium sebelum 2027. Hakim Danish, gaya agresif, insting liar, ancaman nyata. Malaysia punya penerus Zulfahmi Khairuddin, namanya Hakim Danish. Sempat dipandang sebelah mata karena cedera di awal karir, tapi bangkit di Junior GP dengan gaya yang makin matang. Danish bukan hanya cepat, dia buas. Gaya late braking, duel wheel-to-wheel, dan insting salibnya mirip Marc Marquez muda. MT Helmets MSI menaruh kepercayaan penuh padanya untuk menggantikan Ryusei Yamanaka yang akan naik kelas. Danish tak datang untuk belajar, dia datang untuk mengacak-acak. Dan kalau ritmenya tepat sejak awal musim, bukan tak mungkin nama Malaysia akan kembali menggetarkan pedok Eropa. Kali ini bukan dengan hype, tapi hasil nyata. Zen Mitani, samurai diam yang menyimpan ledakan. Jangan tertipu dengan wajah kalem Zen Mitani. Pembalap Jepang ini juara Asia Talent Cup 2024 tanpa banyak bicara. Tapi sekali di lintasan, ritmenya konsisten. Gaya balapnya clean, efisien, dan taktis. Honda tahu, untuk membentuk tim Asia yang komplit, mereka butuh 2 karakter berbeda. Satu agresif seperti Veda, satu lagi dingin dan stabil seperti Mitani. Duet ini bisa jadi kekuatan atau bom waktu. Apalagi Moto3 dikenal penuh tekanan. Jika Mitani mampu adaptasi cepat, potensi finish konsisten di 10 besar terbuka lebar. Tapi jika tertekan, publik Jepang mungkin akan membandingkan terus-menerus dengan Ai Ogura, dan itu bisa jadi beban mental. Asia Talent Cup resmi jadi jalur utama ke Grand Prix. Dulu, ATC cuma dianggap ajang promosi semata. Tapi sekarang, 3 musim berturut-turut, juaranya langsung menembus Grand Prix. Ini sinyal paling jelas bahwa struktur pembinaan Asia kini sudah di level serius. Veda, Danish, dan Mitani bukan hasil keberuntungan. Mereka dibentuk sejak usia 12-13 tahun, ditempa oleh disiplin tim Asia, didukung penuh oleh pabrikan. Sistemnya sudah menyerupai Red Bull Rookies Cup, bahkan dalam beberapa hal lebih kejam, sebab hanya 1 atau 2 yang naik tiap musim. Dan fakta bahwa ketiganya berhasil menunjukkan ATC kini punya kredibilitas internasional, bukan sekedar batu loncatan, tapi jalur utama ke Moto3. Veda versus Danish, duel ASEAN yang dinanti publik Indonesia dan Malaysia. Mungkin bersatu dalam mendukung Asia, tapi di lintasan, Veda dan Danish akan jadi musuh alami. Keduanya adalah juara ATC, sama-sama dari Asia Tenggara dan sama-sama rookie. Tapi gayanya sangat berbeda.
Veda lebih presisi dan kalkulatif, Danish lebih liar dan taktis. Siapa lebih unggul? Di tes Jerez, Veda tampil lebih cepat, tapi itu belum cukup. Moto3 bukan soal 1 lap tercepat, tapi 18 lap tekanan penuh. Ini akan jadi duel emosional dua negara. Jika keduanya mampu bersaing sehat dan saling dorong performa, bisa jadi ini rivalitas yang memperkuat ASEAN di panggung dunia. Tapi kalau salah satunya terpeleset, netizen akan langsung membandingkan. Ancaman nyata, Moto3 2026 bukan kelas pemula biasa. Jangan salah, Moto3 2026 adalah ladang berduri. Para rookie dari Asia harus bertarung melawan nama-nama yang sudah terbukti buas. Maximo Quiles, Adrian Fernandez, Brian Uriarte, hingga Alvaro Carpe. Mereka bukan cuma cepat, tapi juga licin secara taktik. Veda dan Danish tidak bisa hanya mengandalkan bakat. Mereka harus adaptasi cepat, tahan tekanan, dan paham strategi balapan 18 lap yang tak ada ampun. Satu kesalahan kecil bisa membuat mereka terlempar dari 10 besar. Tapi jika berhasil finish di depan nama-nama tadi, itu akan jadi pesan keras. Rider Asia bukan sekedar partisipan. Mereka siap ambil alih. Honda Tim Asia, poros baru yang dibentuk diam-diam. Honda Tim Asia tak mau lagi jadi tim pelengkap. Mereka belajar dari masa lalu. Dari Mario Aji, dari Yuki Kuni, dari Ogura. Sekarang mereka rekrut 2 rider paling menjanjikan sekaligus, Veda dan Mitani. Ini bukan eksperimen, ini perhitungan. Dengan data, dukungan Jepang, dan pengalaman sebelumnya, Honda ingin membangun tim Asia yang bisa bersaing melawan Leopard, Aspar, dan KTM. Tujuan mereka bukan podium dalam mimpi, tapi podium nyata. Bahkan kalau perlu, mencetak juara Asia pertama di Moto3. Apakah Veda atau Mitani bisa jadi pembuka jalan? Semua tergantung musim pertama ini. Efek domino, sponsor Asia, penonton ASEAN, dan daya saing global. 3 rider Asia dari 3 negara berbeda membawa efek besar. Sponsor dari Asia Tenggara mulai masuk lagi. Penonton di Indonesia, Malaysia, dan Jepang makin peduli Moto3. Media makin aktif. YouTube, TikTok, siaran langsung, semua ramai. Ini bukan sekedar efek branding. Ini memperkuat daya tawar Asia di kancah Grand Prix. Dan jika hasil Veda, Danish, atau Mitani stabil di 10 besar, maka sponsor besar tak akan ragu masuk. Dan bisa jadi, negara ASEAN akan punya lebih dari 1 slot di grid tahun-tahun berikutnya. Moto3 bisa saja berubah arah, dari dominasi Spanyol Italia menuju serangan balik Asia. Moto3 2026 bukan sekedar musim, tapi awal revolusi. Inilah momen sejarah. Moto3 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi soal siapa yang berani memulai babak baru. Veda, Danish, Mitani, 3 wajah Asia yang datang bukan untuk belajar, tapi untuk bersaing. Mereka membawa mimpi jutaan anak muda dari Jakarta, Kuala Lumpur, hingga Osaka. Mereka mewakili hasil dari kerja keras bertahun-tahun, disiplin, dan mimpi yang dipertaruhkan. Dan jika satu saja dari mereka sukses podium, efeknya tak main-main. Sekolah balap akan ramai, investor lokal makin percaya, dan mungkin ini awal dari era MotoGP yang lebih beragam, lebih global, lebih Asia.